Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Pada saat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Tanda Perjanjian. Namun sebelum kita mengupasnya lebih lanjut, kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang berkemurahan, Allah yang maha baik. Bila mana kami akan mempelajari pelajaran firman Tuhan melalui sekolah sahabat ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tanda perjanjian. Ayat hafalan diambil dari Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Sabat adalah tanda perjanjian yang menjangkau ke depan pada saat rencana keselamatan akan menjadi sempurna. Sabat menunjuk ke belakang pada penciptaan dan sebagai tanda perjanjian kasih karunia. Itu menunjukkan kepada kita penciptaan kembali yang terakhir ketika Allah menjadikan segala sesuatu baru. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di hari Minggu dengan judul Asal Mula, ayat inti atau ayat yang mau kita gunakan adalah Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kata berhenti dalam bahasa Ibrani adalah Sabat. Kata Sabat memang tidak digunakan dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Tetapi Musa menulis kitab ini bermaksud menyatakan bahwa Allah memberkati dan menyucikan hari ke-7 sebagai Sabat. Indikasi hari ke-7 sebagai Sabat muncul di Keluaran 16 ayat 26 dan 29. Ketika perintah diberikan untuk memungut mana selama 6 hari dan tidak melakukannya pada hari ke-7 atau berhenti pada hari ke-7. Ayat 29, perhatikanlah. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Di dalam Markus 2 ayat 27, Yesus menegaskan bahwa Sabat itu diadakan untuk manusia secara keseluruhan, bukan terbatas bagi orang Yahudi. Sesungguhnya, Sabat itu telah ada jauh sebelum orang Yahudi ada, yaitu saat penciptaan dunia ini. Mari kita lihat buktinya di dalam Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah sendiri berhenti pada hari ke-7? Apakah ia membutuhkan istirahat? Allah Maha Kuasa. Ia tidak mengalami kelelahan. Ia tidak membutuhkan istirahat fisik seperti manusia. Tujuan utama Allah berhenti adalah untuk menyiapkan satu contoh ilahi kepada manusia. Demikianlah juga manusia bekerja 6 hari seperti Allah dan kemudian berhenti pada Sabat hari ke-7. Istirahatnya Allah pada akhir penciptaan adalah bagian dari perjanjian kasih karunia, di mana umat manusia diundang untuk beristirahat bersama dengan Dia dan untuk mengambil bagian dalam perhentian Allah. Sabat penciptaan adalah tugu peringatan yang tak tertandingi. Ini membuktikan Kristus sebagai pencipta dan penguasa alam semesta ini.
Sabat lebih dari sekedar menyisihkan waktu. Itu adalah janji hubungan yang penuh makna bersama dengan Allah. Itu adalah hari di mana kita mengesampingkan segala sesuatu dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk meluangkan waktu, memperkuat hubungan kita dengan pencipta kita. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Sabat telah menawarkan satu titik tertinggi dalam kehidupan seseorang bersama Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, maukah Anda memilih untuk berhenti dari segala pekerjaan Anda pada hari ketujuh dan bersabat bersama dengan Juru Selamat? Di pelajaran hari Senin, Sabat sebelum Sinai. Keluaran 16 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Apakah petunjuk yang diberikan Tuhan mengenai mana dalam Keluaran pasal 16? Mana adalah roti yang diberikan Tuhan kepada orang Israel sebagai makanan mereka dalam perjalanan di padang gurun. Ayat 15. Dalam Mazmur 78 ayat 25, disebutkan di sana adalah roti malaikat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, mana turun di sekitar perkemahan orang Israel dalam bentuk seperti embun beku dan akan cair saat matahari terbit. Ayat 14 dan ayat 21. Mana diambil oleh setiap orang menurut keperluan masing-masing. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 16. Pada hari ke-6, mana diambil 2 kali lipat banyaknya. Ayat 22. Mana tidak turun pada hari ke-7, karena hari itu adalah hari Sabat. Ayat 26. Mana untuk dimakan pada hari Sabat, diambil dan disiapkan pada hari ke-6. Pada hari Sabat, mana yang telah disiapkan di hari ke-6 itu tidak akan rusak atau busuk. Sementara bila mana itu disimpan untuk hari lain, akan berulat dan berbau busuk. Ayat 19 sampai dengan 24. Apakah semua orang Israel taat dengan petunjuk yang diberikan ini? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, meskipun petunjuk dan perintah Tuhan begitu jelas, tetapi tetap saja ada di antara orang Israel yang tidak taat. Pada hari Sabat, ada yang menyimpan mana itu sampai hari berikutnya, dan mana itu menjadi berulat dan berbau busuk. Ayat yang ke-20. Ada juga yang pergi keluar perkemahan untuk mencari mana pada hari Sabat, dan mereka tidak menemukannya. Ayat yang ke-27. Apakah yang diajarkan tentang hari Sabat dari hal pemberian mana di Keluaran pasal 16 ini? Pertama, hari ke-6 atau hari Jumat adalah hari persiapan untuk menyambut hari Sabat. Yang kedua, hari Sabat adalah hari ke-7 atau hari Sabtu dalam pekan. Yang ketiga, hari Sabat berasal dari Tuhan. Dialah yang menciptakan hari Sabat. Yang keempat, hari Sabat harus menjadi hari perhentian penuh dalam artian 24 jam. Yang kelima, Tuhan tidak memerintahkan untuk berpuasa pada setiap hari Sabat. Walaupun orang dapat memilih untuk berpuasa pada hari itu. Dan yang keenam, hari Sabat menjadi ujian kesetiaan umat kepada Sang Pencipta mereka. Dalam tulisannya, Charles Bradford, Sabbath Roots, The African Connection, halaman 26, dikatakan bahwa W.W. Oliphant, seorang pemimpin gereja di Afrika pada tahun-tahun awal abad ke-20, mengatakan bahwa Sabat di Ethiopia telah dipelihara sejak zaman Nimrod, sekitar tahun 2140 sebelum Masehi, yaitu 700 tahun sebelum kelahiran Musa. Orang-orang Afrika atau Ethiopia telah menjadi pemelihara Sabat sejak zaman Nimrod, anak Kus. Apakah kita
adalah orang-orang yang setia memelihara hari Sabat? Di pelajaran hari Selasa, tanda perjanjian. Keluaran 31 ayat 16 sampai dengan 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Mengingat aspek penting dalam perjanjian bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan, hal apakah mengenai Sabat yang membuatnya sebagai tanda yang baik untuk hubungan itu? Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3, Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 4. Pertama, orang yang memelihara Sabat dengan roh yang benar menandakan bahwa ia sendiri dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Allah. Disinilah Sabat menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu dengan turun-temurun. Keluaran 31 ayat 13 atau Yeskel 20 ayat 12. Yang kedua, Sabat sebagai tanda menanamkan kepada orang percaya akan pengetahuan bahwa Tuhan adalah Allah perjanjiannya dan yang menguduskan umatnya. Imamat 20 ayat 8, Imamat 21 ayat 8, kemudian Imamat 22 ayat 32, Yeskel 37 ayat 28. Yang ketiga, Sabat sebagai tanda pemisah yang menunjukkan kepada orang dari agama lain atau kepada orang-orang yang tidak memelihara Sabat bahwa ada hubungan unik antara Allah dan umatnya yang memelihara Sabat. Yang keempat, berabad-abad lamanya orang Yahudi telah memahami hari Sabat sebagai tanda penebusan mesianik. Mereka melihat hari Sabat sebagai cicipan awal keselamatan dari Mesias. Ulangan 5 ayat 15. Karena penebusan terjadi hanya oleh kasih karunia dan perjanjian juga adalah perjanjian kasih karunia, maka haruslah jelas bagi kita bahwa Sabat adalah tanda kasih karunia Allah yang menyelamatkan, dan itu bukanlah tanda keselamatan oleh perbuatan. Di pelajaran hari Rabu, tanda penyucian. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Konsep Sabat sebagai tanda yang kelihatan, eksternal, dan kekal antara Allah dan umatnya dinyatakan untuk pertama kali di dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan 17. Ada dua ide baru bergabung dalam ayat-ayat tersebut. Pertama, Sabat sebagai tanda pengetahuan. Aspek yang perlu kita pahami di sini adalah pengertian orang Israel tentang pengetahuan mencakup aspek intelek, hubungan, dan emosi. Pengertian dari kata mengetahui berarti memiliki hubungan yang penuh arti dengan seseorang yang dikenal. Dengan demikian, mengetahui Tuhan berarti berada dalam satu hubungan yang benar dengan Dia, melayaninya, takut akan Dia, percaya kepadanya, bersandar padanya, dan mencari Dia, serta memanggil namanya. Yang kedua, Sabat sebagai tanda penyucian. Hal ini menandakan bahwa Tuhan yang menyucikan umatnya. Imamat 20 ayat 8. Proses penyucian adalah pekerjaan kasih karunia Allah sama dengan pekerjaan penyelamatan dan penebusan. Dengan demikian, Sabat adalah tanda yang memberikan pengetahuan akan Allah sebagai pencipta dan penyuci. Hari Sabat adalah hari yang suci. Charles Bradford kembali menyatakan di dalam tulisannya Sabbath Roots halaman 51
Harus diperhatikan bahwa Tuhan tidak membuat hari Sabat dan membawa manusia ke dalamnya, tetapi Dia menciptakan Adam dan Hawa dan membawa Sabat kepada mereka. Jelaslah apa yang Yesus katakan. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Dengan memelihara hari yang suci itu, kita diingatkan bahwa Tuhan yang menciptakan dan yang menyucikan kita. Di pelajaran hari Kamis, mengingat hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengapa kita harus mengingat hari Sabat? Mengingat berarti melihat ke belakang, memandang masa lalu. Dalam hal ini, Sabat menunjukkan kepada kita peristiwa penciptaan yang puncaknya pada pelembagaan Sabat sebagai hari perhentian setiap pekan dan hari persekutuan dengan Allah. Perintah untuk mengingat memiliki implikasi untuk masa kini. Kita tidak hanya mengingat Sabat itu, Keluaran 28, tetapi kita harus memeliharanya dan menjaganya. Ulangan 5 ayat 12. Mengingat Sabat juga menunjukkan kepada kita masa depan. Orang yang mengingat pemeliharaan Sabat memiliki masa depan yang menjanjikan dan penuh makna bersama dengan Tuhan atas hari Sabat. Orang itu akan tetap berada dalam hubungan perjanjian karena dia tetap diam di dalam Tuhan. Dengan mengingat penciptaan dan penciptanya, umat Allah juga mengingat tindakan kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Dalam Ulangan 5 ayat 14, Sabat dilihat dalam konteks kelepasan dari Mesir. Dan ini merupakan simbol keselamatan utama yang ada dalam Tuhan. Samuel Bakyoki dalam tulisan Divine Rest for Human Restlessness halaman 99 mengatakan, kata ingatlah dimasukkan karena kita perlu mengatakan ya kepada Tuhan atas hari Sabat dengan membuat diri sendiri tersedia baginya. Itu berarti mengakui pekerjaan Allah daripada mempercayai pencapaian diri sendiri. Itu berarti berhenti mengkhawatirkan keinginan sendiri dan memulai memikirkan kebutuhan orang lain. Itu berarti melupakan kepentingan diri sendiri dan keegoisan agar seperti Maria menghormati Kristus sebagai tamu istimewa. Dalam tulisan yang lain, Ellen G. White, Selected Messages, jilid kedua, halaman 160. Dengan menyucikan Sabat menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Firman-Nya menyatakan Sabat menjadi tanda yang membedakan umat yang menuruti perintah. Mereka yang memelihara hukum Allah akan menjadi satu dengan Dia dalam pertentangan besar yang telah dimulai di surga antara setan dan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan akan pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, Allah Maha Kuasa. Ia tidak mengalami kelelahan. Ia tidak membutuhkan istirahat fisik seperti manusia. Tujuan utama Allah berhenti adalah untuk menyiapkan satu contoh ilahi kepada manusia. Demikianlah juga manusia bekerja 6 hari seperti Allah dan kemudian berhenti pada Sabat hari yang ke-7. Yang kedua, meskipun petunjuk dan perintah Tuhan begitu jelas, tetapi tetap saja ada di antara orang Israel yang tidak taat. Apakah kita adalah orang-orang yang setia memelihara hari Sabat? Yang ketiga, karena penebusan terjadi hanya oleh kasih karunia dan perjanjian juga adalah perjanjian kasih karunia, maka haruslah jelas bagi kita bahwa Sabat adalah tanda kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan itu bukanlah tanda keselamatan oleh perbuatan. Yang keempat, dengan memelihara hari yang suci itu, kita diingatkan bahwa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan juga yang menyucikan kita. Dan yang kelima,
dengan mengingat hari Sabat, berarti mengingat penciptaan dan penciptanya. Umat Allah juga mengingat tindakan kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa kita pelajari bersama. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu atas firman yang telah kami pelajari. Kami mohon dengan sungguh-sungguh agar kuasa Roh Kudus Tuhan Kau curahkan kepada masing-masing kami. Sehingga bila mana kami mempelajari pelajaran yang sangat penting ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana video ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Sehingga banyak umat-umat Tuhan juga akan terberkati. Selamat belajar, selamat Sabat. Tuhan memberkati.